Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai case study tentang konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Askia Nurfiza Andarwati. Saya Mutia Nurjana. Saya Dianisti Wardani. Saya Ayu Rahmawati. Terdapat soal yang dimana PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta rupiah pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta rupiah, PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Untuk soal nomor 1 yaitu membuat ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Untuk yang pertama yaitu jurnal akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020, yaitu dengan mengisi investasi pada PT Farva sebesar 300 juta rupiah di debit, lalu kas sebesar 300 juta rupiah di kredit. Ini untuk mencatat akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020. Kemudian, jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020, yaitu dengan investasi pada PT Farva sebesar 75 juta rupiah di debit, lalu bagian laba pada PT Farva sebesar 75 juta rupiah di kredit. Ini untuk mencatat laba neto PT Farva tahun 2020. Perhitungan laba neto PT Farva tahun 2020. Untuk menghitung laba neto, yaitu didapat dari penjualan dikurangi jumlah dari beban pokok penjualan yang ditambah beban penyusutan ditambah beban administrasi dan penjualan, yaitu 250 juta rupiah dikurangi jumlah dari 125 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah. Kemudian 250 juta rupiah dikurangi 175 juta rupiah lalu menghasilkan 75 juta rupiah. Yang terakhir, jurnal penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020, yaitu dengan mencatat kas sebesar 20 juta rupiah di debit, lalu investasi pada PT Farva sebesar 20 juta rupiah di kredit. Sebelum menyiapkan kertas kerja konsolidasi, terlebih dahulu membuat ayat jurnal eliminasi untuk tahun 2020. Untuk perhitungan nilai buku tahun 2020 yaitu nilai buku awal tanggal 1 Januari 2020 pada PT Afaf sebesar 300 juta yang diperoleh dari saham biasa sebesar 200 juta ditambah saldo laba sebesar 100 juta. Lalu ditambah dengan laba neto sebesar 75 juta yang diperoleh dari saldo laba sebesar 75 juta, kemudian dikurangi dengan dividen sebesar 20 juta yang diperoleh dari saldo laba 20 juta. Sehingga nilai buku akhir tanggal 31 Desember 2020 pada PT Afaf sebesar 355 juta yang diperoleh dari saham biasa sebesar 200 juta ditambah saldo laba sebesar 155 juta. Pencatatan jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tanggal 31 Desember 2020 yaitu saham biasa di debit sebesar 200 juta, saldo laba di debit sebesar 100 juta, bagian laba dari PT Farva di debit sebesar 75 juta, kemudian dividen di kredit sebesar 20 juta, dan investasi di PT Farva di kredit sebesar 355 juta. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi untuk laporan keuangan 2020. Formatnya ada akun, kemudian neraca saldo, PT Afaf dan PT Farva, kemudian jurnal eliminasi, dan konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi terdapat 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan
saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi dapat diperoleh laba bersih dengan cara mengurangkan penjualan dengan beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban lainnya, kemudian ditambah dengan bagian laba di PT Farva. Untuk laba bersihnya, di sini totalnya adalah 400 juta. Pada kolom konsolidasi, 1.050 juta diperoleh dari 800 juta ditambah dengan 250 juta. Kemudian 325 juta diperoleh dari 200 juta ditambah dengan 125 juta. Kemudian 60 juta diperoleh dari 50 juta ditambah dengan 10 juta. Kemudian 245 juta diperoleh dari 225 juta ditambah dengan 40 juta. Sehingga diperoleh laba bersihnya adalah 400 juta. Selanjutnya laporan saldo laba. Dalam laporan saldo laba akhir diperoleh dari saldo laba awal ditambah laba neto dikurangi dengan dividen. Di sini saldo laba akhir diperoleh 525 juta. Hasil dari 225 juta ditambah dengan 400 juta, kemudian dikurangi dengan 100 juta. Kemudian pada bagian laporan posisi keuangan. Pada bagian ini kita mencatat aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Untuk aset kita memasukkan akun kas, piutang, persediaan, investasi pada PT Farva, tanah, bangunan, dan peralatan, kemudian dikurangi oleh akumulasi penyusutan. Untuk saldo-saldonya kita ambil pada neraca saldo PT Afaf dan juga PT Farva. Sehingga total aset yang didapat PT Afaf adalah sebesar 1.300 juta dan PT Farva sebesar 500 juta. Untuk jurnal eliminasinya, kita juga mencatat akun investasi pada PT Farva di kredit sebesar 355 juta. Sehingga total aset pada kolom eliminasi yaitu sebesar 355 juta di kredit. Untuk pada bagian kolom konsolidasian, kita juga menghitung yaitu yang sama dengan cara menjumlahkan kolom neraca saldo pada PT Afaf dan juga PT Farva, sehingga total yang didapatkan pada aset yaitu sebesar 1.445 juta. Untuk liabilitas dan ekuitas, kita memasukkan utang usaha, utang obligasi, saham biasa, dan juga saldo laba. Untuk saldo-saldonya kita ambil juga pada neraca saldo PT Afaf dan juga PT Farva. Sehingga total liabilitas dan ekuitas pada PT Afaf sebesar 1.300 juta dan pada PT Farva sebesar 500 juta. Pada jurnal eliminasi kita juga mencatat saldo saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 175 juta pada debit, dan juga saldo laba sebesar 20 juta pada kredit, sehingga total liabilitas dan ekuitas pada jurnal eliminasi sebesar 375 juta pada debit dan 20 juta pada kredit. Dan untuk kolom konsolidasi kita juga menghitungnya dengan sama, yaitu menjumlahkan kolom neraca saldo PT Afaf dan juga PT Farva, sehingga total yang didapatkan pada liabilitas dan ekuitas adalah sebesar 1.445 juta.